Halo teman-teman Lumbung Pustaka, sahabat pustaka, berjumpa lagi di video kelima, video terakhir untuk materi Bhinneka Tunggal Ika. Disampaikan lagi bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini bagian dari materi pilar negara yang di tahun 2019 kemarin cukup mengeluarkan banyak kesulitan bagi teman-teman yang akan ujian. Di video terakhir ini nanti soal 41 sampai dengan soal 50. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini sehingga channel ini kelak bisa berkembang semakin baik. Dan juga bagi teman-teman kami mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum, karena ketika video ini dibuat masih dalam bulan Syawal, di mana kita dianjurkan untuk saling memaafkan meskipun kita berbeda agama, tetapi yang namanya memaafkan dan meminta maaf itu adalah hal yang terpuji. Kita lanjut ke soal 41. Pentingnya mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik adalah A. Mewujudkan negara hukum, B. Menelurkan banyak kebijakan karena banyak partisipasi dari masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan, C. Memengaruhi masyarakat untuk mengikuti pendapat suatu golongan, D. Pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama, E. Masyarakat hanya menjadi objek perubahan bukan menjadi subjek. Ini ada kata kebijakan publik ya. Kebijakan publik. Kebijakan publik itu tujuannya untuk siapa sih sebenarnya? Ini kan tujuannya ya untuk publik ya, untuk masyarakat. Tujuannya untuk masyarakat. Lalu kenapa kalau tujuannya masyarakat diajak? Ya jelas tujuannya agar apa? Agar tepat sasaran. Tepat sasaran. Setelah itu tujuannya kedua adalah untuk apa? Problem solving atau pemecah masalah. Pemecah masalah. Kalau masyarakat tidak diajak nanti tidak tepat sasaran dan masalah yang ada tidak terpecahkan. Kita cek jawaban yang ada. Yang A, mewujudkan negara hukum. Tidak juga. Mewujudkan negara hukum itu tidak seperti ini. Mewujudkan negara hukum itu caranya adalah semuanya sama di muka hukum, tidak mengajak masyarakat untuk membahas kebijakan publik. Yang B, menelurkan banyak kebijakan karena banyak partisipasi dari masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan. Ada kata tanpa memperhatikan kebutuhan, padahal tujuannya tadi untuk ini tepat sasaran, berarti kan ini melawan tadi ya, melawan tepat sasaran. Ini jelas salah. Yang C, memengaruhi masyarakat untuk mengikuti pendapat suatu golongan. Ada kata suatu golongan, berarti ini hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Ini juga kurang tepat. Yang D, pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat demi untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, ini yang tepat. Ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat demi tujuan yang baik, tujuan untuk kebersamaan. Nah, ini yang pas. Yang E, masyarakat hanya menjadi objek perubahan bukan menjadi subjek. Ya, ini juga salah. Masyarakat hanya digunakan sebagai objek saja, sebagai bahan saja, bukan sebagai agent of change, bukan sebagai yang melakukan perubahan. Seperti itu. Berarti jawabannya saya simpulkan adalah kenapa masyarakat diajak berunding, agar tujuan yang ingin dirundingkan itu tepat sasaran dan bisa menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Kita lanjut. Soal nomor 42. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga memerlukan keberadaan pers. Fungsi utama pers bagi pemerintah adalah A. Sebagai sarana untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil pemerintah. B. Merupakan kepanjangan tangan pemerintah. C. Mengontrol perilaku dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. D. Sebagai alat untuk mendoktrin masyarakat. E. Sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Pers di sini ini secara umum adalah pers ini secara umum fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi. Dia menyampaikan
informasi melalui apa? Melalui media massa berupa elektronik, misal TV atau mungkin radio, atau media massa cetak bisa menggunakan koran ataupun menggunakan majalah dan yang lainnya. Oke, apa fungsi pers dalam menjalankan pemerintahan? Coba yang A. Sebagai sarana untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil pemerintah. Ini tepat. Ya, ini tepat. Memang tujuan pers itu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Ditambah lagi, ini ada tambahannya biar sempurna. Kenapa harus disampaikan ke masyarakat? Agar masyarakat, agar rakyat, gitu aja ya, agar rakyat dapat apa? Dapat mengawasi pemerintah, mengawasi kebijakan pemerintah gini. Jadi misal kebijakan pemerintah. Nah, misal pemerintah ingin membuat suatu kebijakan A, disampaikan ke pers. Oh, pers merasa bahwa masyarakat tidak menyetujui hal itu, maka nanti masyarakat akan melakukan tindakan. Contoh lah yang paling sederhana dan paling hangat dibahas adalah revisi Undang-Undang KPK, ya kan? KPK ini kan sangat hangat sekali. Apa yang membuat hangat? Karena ya tadi keberadaan pers, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Oke, seperti itu. Yang B, coba, merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Tidak ya, pers ini dia independen, jadi dia bukan kepanjangan tangan pemerintah. Kalau kepanjangan tangan pemerintah sebagai penyampai informasi, itu adalah ada bidangnya sendiri ya, di Kominfo ataupun di bidangnya sendiri. Mungkin namanya juru bicara gitu ya kalau di pemerintahan. Nah, ini bukan. Yang C, mengontrol perilaku dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. Tidak ya, tidak mengontrol pemerintah, dia hanya menyampaikan saja. Oke. Yang D, sebagai alat untuk mendoktrin rakyat. Ini juga tidak. Didoktrin itu ya tidak baik juga. Menggunakan media massa untuk mendoktrin masyarakat. Yang E, sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Ini jelas salah. Jawabannya berarti yang A. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 43. Ada 5 hal penyebab masyarakat mau bergabung dalam partisipasi politik. Kecuali ya, berarti yang tidak ya. Partisipasi politik itu artinya adalah terlibat politik. Nah, biasanya ini yang paling menonjol itu dasarnya adalah ingin menjadi apa? Menjadi bagian dari pemerintah. Biasanya itu menjadi bagian pemerintah. Enak ya jadi pemerintah itu. Katanya saja pemerintah kan tugasnya memberikan perintah, kan seperti itu. Yang A, merupakan perubahan kelas sosial. Benar ya, ini sangat jelas sekali. Orang-orang ikut politik ya ingin merubah kelas sosialnya, yang awalnya orang biasa bisa menjadi DPR mungkin, jadi nanti punya hak protokoler, hak imunitas, dan hak-hak yang lain. Nah, itu kan menaikkan kelas sosial. Yang B, negara Indonesia sangat banyak konflik pimpinan antar kelompok elit politik. Ini juga benar. Karena banyak yang konflik, maka banyak sekali orang yang ingin menjadi politikus. Agar apa ya? Agar menang kelompoknya, seperti itu. Yang C, modernisasi kehidupan. Ini yang kurang pas. Ini kan berkaitan dengan teknologi ya. Yang D, keterlibatan pemerintah yang meluas. Ini juga benar ya. Pemerintah ini semakin lama kan semakin meluas areanya, sehingga dibutuhkan politikus-politikus yang bisa menguasai atau mengendalikan itu. Yang E, keinginan untuk menguasai suatu wilayah. Nah, sebenarnya bukan menguasai, apa ya kata-kata yang sopan itu, mungkin melindungi gitu ya, atau mengayomi suatu wilayah. Ini juga benar. Misal jadi kepala daerah ataupun jadi ya kepala bidang atau apa seperti itu ya. Berarti yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat ingin terjun ke politik adalah modernisasi kehidupan. Yang C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 44. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Ini merupakan salah satu asas pemilu di Indonesia, yaitu
Berarti perlakuan yang sama itu yang apa? Oke, kita bedah ya. A bebas, B umum, C langsung, D adil, E jujur. Asas pemilu itu ada apa saja? Kita bedah saja. Luber, jurdil. Yang pertama adalah langsung. Ini ya, ini penting untuk teman-teman juga mengetahui tentang pemilu, karena pemilu itu adalah bukti bahwa sebuah negara bentuknya demokrasi. Oke, kita cek satu persatu asas pemilu. Yang pertama langsung, artinya adalah ini pemilih datang langsung, tidak boleh pemilih datang langsung, tidak boleh diwakilkan, kecuali hal-hal yang mendesak. Mungkin itu pun tidak bisa ketika ada orang tua datang ke tempat pemilu, itu pun hanya didampingi, dia harus memilih langsung, seperti itu. Kecuali hal-hal yang mungkin sangat-sangat mendesak baru mungkin bisa diwakilkan, tapi saya lihat itu sangat kecil sekali ya bisa diwakilkan itu. Kedua, umum. Apa umum itu? Artinya adalah semuanya bisa memilih, dan juga apa dipilih, jangan lupa. Artinya dipilih itu dia boleh mencalonkan diri. Yang nomor 3 adalah bebas. Bebas ini artinya tidak ada tekanan dari pihak manapun. Misal, kamu harus milih partai A, jika tidak pekerjaanmu akan hilang. Wah, itu namanya tidak bebas, itu tertekan ya, intimidasi. 4 itu adalah rahasia. Rahasia ini artinya yang milih itu tidak boleh memperlihatkan pilihannya kepada orang lain. Jadi ini yang tahu hanya yang milih, yang tahu hanya yang milih. Jadi tidak boleh diperlihatkan orang lain, dan orang lain juga tidak boleh melihat itu. Yang kelima adalah jujur. Jujur ini maksudnya apa? Jujur ini untuk penyelenggara ya, ini tidak curang. Tidak curang. Nah, misal tidak curang itu ya penyelenggaranya siapa? Misal KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ya kan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini tidak boleh curang sebagai penyelenggara, sehingga hasil pemilu itu adalah hasil yang sebenar-benarnya. Nomor 6 yaitu adil. Adil itu berarti semua memiliki hak yang sama, semua sama secara haknya. Perlakuan itu harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Berarti jika kita melihat pernyataannya, berarti kalau melihat soal yang ada, peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, itu masuk asas yang mana? Yang nomor 6 ya, yang adil ya, berarti sama di dalam hak dan juga perlakuan. Jawabannya D, adil. Soal nomor 45, Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, merupakan pendapat dari A. John Locke, B. Abraham Lincoln, C. Aristoteles, C. Karl Marx, E. Krenberg. Ini jawabannya adalah pendapat dari Abraham Lincoln. Nah, ini yang berpendapat seperti ini sebenarnya ada satu orang lagi, namanya adalah J.J. Rousseau. Gimana pengucapannya? Oke, seperti ini tulisannya ya. Kalau John Locke ini dia lebih menekankan kepada HAM. Dia itu sangat mendalami tentang HAM, karena dia ibaratnya memprotes sebuah sistem kekerajaan. Dia itu inginnya adalah manusia itu punya hak untuk merdeka. Manusia itu punya hak untuk merdeka. Dia juga berharap manusia itu punya hak untuk memilih penguasanya, dan juga manusia itu punya hak untuk hidup. Ini yang diperjuangkan oleh John Locke. Dan juga manusia itu punya hak untuk memiliki. Karena bagi orang-orang yang menganut sistem komunis, memiliki ini sangat susah sekali karena semua adalah milik negara. Kalau Aristoteles ini lebih menekankan kepada pemimpin itu harus pintar.
harus pintar, sehingga sering disebut dengan kata-kata ini, aristokrat. Ini adalah pemimpin yang harus pintar, seperti itu. Kalau Karl Marx ini ya teman-teman sudah tahu ya, sangat terkenal sekali, bukunya juga sangat banyak, ini tentang sosialisme. Oke. Kalau Kernberg ini ya intinya adalah tentang pemerintahan rakyat. Oke, seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu Abraham Lincoln. Lanjut. Soal nomor 46. Pemilu merupakan salah satu sarana masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Hukum, D. Politik, E. Ekonomi. Nah, ini jelas ya jawabannya, pemilu adalah sarana untuk berpartisipasi dalam bidang politik ya. Politik ini intinya gini, pemilu itu adalah sarana untuk merebut kekuasaan dengan cara yang sah, cara yang diakui. Nah, ini seperti ini pengertian pemilu itu, yaitu cara untuk merebut atau mencari kekuasaan dengan cara yang sah, diakui dengan UUD. Dan pemilu ini adalah bukti sebuah negara berbentuk demokrasi. Jadi kalau negara demokrasi, di sana pasti ada pemilunya, ada pemilihan umumnya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 47, setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih. Peserta pemilu untuk anggota DPD berasal dari A. Partai politik, B. Perseorangan, C. Organisasi masyarakat, D. Sekumpulan kelompok, E. Penunjukan. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan ya, DPD itu dia perseorangan. DPD itu kepanjangannya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Beda dengan DPRD. Kalau DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sangat berbeda sekali fungsinya, sangat berbeda sekali cara masuknya. Kalau DPD ini dia masuk perseorangan, tidak menggunakan kendaraan politik, perseorangan. Nah, dia tidak menggunakan kendaraan politik berupa partai politik. Ini biasanya nanti setiap provinsi itu ada. Setiap provinsi ada DPD-nya. Oke. Dan tugasnya ini apa ya? Tugasnya ini memang sangat khas. Dia itu lebih konsentrasi kepada otonomi daerah, pengembangan otonomi daerah, atau mungkin ini juga mengenai ini hubungan antara pusat dan daerah, seperti ini ya. Biasanya yang paling banyak terjadi adalah itu meneruskan hubungan pusat dengan daerah. Dia juga punya hak untuk memberikan pertimbangan kepada siapa? Kepada DPR. Pertimbangan dalam hal apa? Dalam hal rancangan undang-undang. Jadi DPD itu bisa memberikan pertimbangan ya, jadi hanya memberikan pertimbangan saja. Dia juga bisa melakukan pengawasan pada tingkat daerah pemilihan. Nah, seperti ini ya, dan juga masih banyak tugas yang lainnya. Intinya DPD itu lebih berfokus kepada otonomi daerah dan juga daerah pemilihannya. Seperti itu, sangat berbeda sekali dengan DPRD fungsinya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 48. Salah satu unsur negara demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu A. Badan peradilan tidak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan manapun. B. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. C. Warga negara dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. D. Hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi sehingga semua warga negara tunduk kepada hukum. Yang E. Warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, ini apa toh makna dari negara hukum itu kan ya.
Ini kalau kita lihat, Indonesia itu juga negara hukum, tertuang pada pasal 1 ayat 3. Ini berarti sesuatu hal yang sangat penting, karena pasal itu kan berlapis dari yang paling tinggi, yang paling penting. Pasal 1 itu paling penting sampai dengan pasal yang lebih di bawahnya. Berarti kalau dia masuk pasal 1, ini adalah hal yang sangat penting di Indonesia. Oke, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Yaitu semua orang mempunyai kesamaan di muka hukum, tidak dibeda-bedakan. Itu maksudnya seperti itu ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi sehingga semua warga negara tunduk kepada hukum. Ini yang paling tepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 49. Maksud dari pemerintahan oleh rakyat pada negara demokrasi adalah A. Pemerintahan yang berjalan mendapat pengakuan dari rakyatnya. B. Pemerintah dalam menjalankan pemerintah berdasarkan atas nama rakyat. Yang C. Pemerintahan yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. D. Pemerintahan mendapatkan legitimasi rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang E. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat. Oke, maksud dari pemerintahan oleh rakyat pada negara adalah begini ya. Oleh rakyat itu maksudnya adalah semuanya atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Jadi semuanya tidak boleh atas nama golongan, ya kan, atau atas nama suku, agama. Ini tidak dibolehkan. Bahkan diproklamasikan juga jelas. Yang digunakan adalah atas nama rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang B. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan atas nama rakyat. Tidak boleh atas nama golongan, suku, agama, ras, dan juga lain-lainnya. Seperti itu. Oke. Itu yang dimaksud dengan oleh rakyat pada negara demokrasi. Kita lanjutkan. Soal nomor 50. Keanekaragaman yang ada di Indonesia harus tetap menjadi satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan Pancasila pada sila A1, B2, C3, D4, E5. Ada kata satu kesatuan. Ini jelas yang dibahas adalah Persatuan Indonesia, sila ketiga. Sila pertama ini membahas tentang apa? Tuhan, ketuhanan, dan juga tentang kepercayaan. Kepercayaan. Kalau sila kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan atau manusia, dan juga tentang HAM. Nah, ini di sila ketiga, sila kedua. Sila ketiga ini persatuan dan ketahanan negara. Sila keempat tentang demokrasi dan juga musyawarah ya. Demokrasi dan juga musyawarah. Musyawarah. Kalau sila kelima ini berkaitan dengan apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Dan juga tentang keadilan. Dalam bidang ekonomi, keadilan dan juga kesejahteraan. Oke, demikian 50 soal terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada informasi yang mungkin dirasa ini kok kurang pas ya informasinya. Silahkan ditanyakan di komentar. Bukan ditanyakan, lebih tepatnya kita bahas di komentar. Seperti itu, terima kasih, sampai jumpa lagi. See you.